Shalom Bapak Ibu semua, Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga perlindungan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, kiranya melimpah bagi kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu kembali, bisa sharing firman Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang memberikan kita waktu untuk kita dapat bekerja dan untuk kita dapat melakukan aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini memang ibadah PA kita majukan 1 jam karena ada beberapa hal. Kami harus latihan kira-kira jam 6 sorenya, jadi kami harus memajukan jamnya supaya kami memiliki waktu untuk latihan untuk Jumat Agungnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Bapak Ibu dapat memakluminya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, hari ini atau minggu ini merupakan pembahasan terakhir kita mengenai kristologi saudara sekalian. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana nanti ujung daripada pembahasan tentang kristologi ini, kita akan nyanyikan satu lagu pujian, lagu yang sangat lama. Kita akan nyanyikan bersama-sama, Dia Jamah Segenap Hidupku. Terima kasih Tuhan. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia beriku kelegaan. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sejak ku jumpa Juru Selamat, dosaku diampuni. Sekarang ku puji Dia selamanya, sampai selama hidupku. Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku, oh, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Tertindih dengan beban berat, dosaku Dia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia beriku kelegaan, oh, Dia jamah
segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi semua telah berubah. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Segala kepujian, segala kemuliaan, segala hormat kami persembahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang telah menebus segala kesalahan kami, Allah juga yang sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga yang memahkotai kami dengan mahkota kemenangan, juga yang telah menganugerahkan kepada kami keselamatan yang kekal selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat hari yang begitu baik yang Tuhan percayakan untuk kami lalui. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan tentang kristologi. Hari ini kami akan belajar makna 7 perkataan Yesus di kayu salib, 7 perkataan anakmu di kayu salib. Karena momen-momen ini berkaitan dengan Jumat Agung yang akan kami peringati tanggal 2 esok hari Bapa di surga. Oleh sebab itu kami akan membahas hari ini sedikit saja bagian-bagian poin-poin penting daripada 7 perkataan Yesus di kayu salib, supaya kami dapat mengingat kembali pengorbanan Tuhan, supaya kami dapat mengetahui apa maksud pengorbanan Tuhan, dan supaya kami bisa mengerti dengan baik makna perkataan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang hina ini Tuhan, tolong Tuhan perlengkapi sehingga hamba bisa menyampaikan sharing firman Tuhan ini seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan seturut apa yang menjadi apa maksud daripada Alkitab itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan memulai pembelajaran kami di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Bagi ada yang mungkin yang baru bergabung, damai sejahtera dari Kristus Yesus kiranya selalu melimpah bagi kehidupan keluarga, pekerjaan, dan juga kesehatan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Saudara, hari ini kita akan membahas makna 7 perkataan Yesus di kayu salib. Atau hari ini kita akan membahas memahami 7 perkataan Yesus di kayu salib. Minggu kemarin kita sudah membahas 1 poin 7
dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, yaitu elai elai lama sabachthani. Dan hari ini kita akan membahas singkat saja, poin-poin pentingnya saja atau garis-garis besarnya saja, 6 yang lainnya yang belum kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Jadi yang satu sudah kita pelajari, ada 6 poin nanti yang akan kita pelajari. 7 perkataan Yesus dari 7 perkataan Yesus di kayu salib Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa saya tergerak untuk menyeringkan ini? Karena hal ini juga berkaitan dengan kristologi. Masih ingat? Kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Bagaimana karya-karya Kristus, bagaimana jati diri Kristus, bagaimana juga esensi daripada pekerjaan-pekerjaan Kristus, apa-apa saja yang sudah dia lakukan, dan sampai kepada poin yang terakhir, yaitu perkataan-perkataan Yesus di kayu salib. Ini juga berkaitan dengan kristologi, dan juga ini momennya juga momen yang sangat pas, karena Jumat besok kita akan memperingati juga hari kematian Yesus Kristus di kayu salib Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi momen ini adalah momen-momen yang sangat pas untuk kita pelajari berkaitan dengan PA dan juga berkaitan dengan Jumat Agung yang akan kita peringati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, tidak berlama-lama lagi Saudara sekalian, kita akan memasuki atau memahami 7 perkataan Yesus di kayu salib. Sebelum kita masuk dalam satu persatu 7 perkataan Yesus di kayu salib, kita akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu Saudara sekalian. Seperti yang sudah saya bicarakan atau sampaikan minggu lalu, 7 perkataan Yesus di kayu salib merupakan cakupan dari seluruh pengajaran kasih Allah kepada manusia. Dari 7 perkataan Yesus di kayu salib itu, Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus juga berkata, pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus juga berkata, inilah anakmu, inilah ibumu. Dan Yesus juga berkata di poin yang keempat adalah elai elai lama sabachthani. Yang kelima adalah aku haus. Yang keenam adalah Yesus katakan sudah selesai. Yang ketujuh Yesus katakan, kepadamu Bapa aku serahkan nyawaku. Jadi 7 perkataan Yesus di kayu salib itu merupakan cakupan dari seluruh esensi pengajaran kasih Allah kepada manusia. Jadi semuanya nanti akan bertolak kepada kasih Allah yang begitu sangat dalam, yang tidak ditemukan dimanapun, yang tidak ditemukan dalam pribadi siapapun, dan yang tidak ditemukan pada masa kapanpun Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu 7 perkataan Yesus di kayu salib itu merupakan cakupan dari seluruh esensi kasih Allah kepada manusia Saudara sekalian. Nah, 7 perkataan Yesus di kayu salib merupakan hal yang paling sulit dimengerti oleh manusia sepanjang sejarah. Seperti yang saya katakan, memang senior kami atau para pendahulu kami juga seperti Martin Luther, Bapak Reformator dari gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengatakan tidak mungkin ada manusia yang dapat memahami seluruh perkataan Yesus di kayu salib dengan sempurna. Pendeta Dr. Stephen Tong juga berkata tidak mungkin ada satu manusia pun yang dapat memahami ini 100% dengan sempurna. Tidak mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun akan mengakui bahwa tidak mungkin saya memahami dengan sempurna 7 perkataan Yesus di kayu salib itu. Tidak mengapa. Itu artinya 7 perkataan Yesus di kayu salib melampaui rasio manusia yang terbatas. Bukan melawan pemikiran loh Bapak Ibu Saudara, berbeda ya. Tapi melampaui pemahaman, melampaui pemikiran manusia yang terbatas. Sebab Yesus atau Allah itu tidak terbatas. Tidak mengapa kita tidak bisa memahami secara sepenuhnya 7 perkataan Yesus di kayu salib. Tidak mengapa. Namun sebagaimana Yesus menjelaskan kepada kita, sedemikianlah kita beriman Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab juga berkata, yang rahasia yang tersembunyi itu bagian daripada Allah. Namun yang dijelaskan oleh Allah sebagaimana yang Alkitab tuliskan, itulah yang harus kita imani Saudara sekalian. Oke, dan kita akan membahas yang kedua, kronologi penyaliban Yesus. Nah, ini sangat penting supaya Bapak Ibu nanti tahu sistematika daripada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mana yang pertama, mana yang kedua, dan seterusnya. Namun sebelum kita sampai kepada sana, kita akan melihat kronologi
penyaliban Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tidak mengapa. Saya akan ulang sejenak saja, saya ulang singkat saja. Pada malam itu Yesus berada di Taman Getsemani. Kita tahu Bapak Ibu, sebelum Yesus di kayu salib, malamnya Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan membawa 3 muridnya, saudara sekalian. Dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa, jikalau mungkin zaman ini lalu daripadaku. Yang harus kita pahami saudara sekalian. Dan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, setelah selesai dia berdoa, saudara, tidak lama kemudian para tentara langsung menangkap Yesus dan membawanya kepada imam besar. Kita tahu Bapak Ibu, para tentara datang menangkap Yesus di Taman Getsemani, dibawa kepada imam besar. Dia diolok-olok, dia difitnah, dia dicari kesalahannya. Mereka mengatakan bahwa Yesus menghujat Bapa dan seterusnya. Mereka mencambuk, menyiksa dia dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sangat tahu ceritanya. Dan pada pagi hari Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus untuk disalibkan. Mereka tidak puas hanya untuk mengolok-olok Yesus. Mereka tidak cukup untuk menyiksa, meludahi Yesus. Mereka tidak cukup untuk memfitnah Yesus. Tidak cukup. Mereka ingin membunuh Yesus, saudara sekalian. Sehingga pada pagi harinya Yesus dibawa Pontius Pilatus untuk disalibkan. Dan kita tahu Pontius Pilatus mencuci tangannya dengan berkata, dosa daripada Yesus ini, dari penyalibannya, saya tidak akan ikut campur tangan, dosa-dosanya biar kalian yang menanggung. Aku tidak ikut campur tangan atas dosa yang akan kalian lakukan terhadap Yesus ini. Dia angkat tangan atau dia lepas tangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Yesus disiksa. Setelah itu Yesus diserahkan kepada imam-imam kepala, kepada ahli-ahli Farisi, kepada orang-orang imam-imam para tua-tua. Di situ juga diserahkan dan Yesus disiksa habis-habisan. Pada pagi hari itu sebelum dia memikul salibnya, dia disiksa terlebih dahulu. Dia diberikan dulu mahkota duri di kepalanya, disesah habis-habisan sampai darah bercucuran begitu sangat banyak, saudara sekalian. Di teks-teks lainnya dikatakan hampir tidak ada yang bisa mengenal Yesus, saking banyaknya penderitaan, saking banyaknya luka-luka di dalam tubuhnya. Dikatakan hampir tidak ada orang yang bisa mengenalnya, saudara sekalian. Itu berarti penderitaan yang dialami oleh Yesus sebelum dia dipakukan itu merupakan penderitaan yang sangat sadis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya tentara Romawi itu membuat cambuknya itu dari kaleng-kaleng, Bapak Ibu Saudara, atau dari pecahan-pecahan beling seperti itu, atau dari besi-besi yang tumpul diikat-ikat di dalam rantai seperti itu dengan benda-benda tajam lainnya, paku-paku lainnya, terus dicambuk seperti itu, saudara sekalian. Bukan cambuk yang seperti sekarang, hanya menggunakan tali nilon seperti itu. Bukan seperti itu. Namun ada kawat-kawatnya, ada beling-belingnya, ada kaleng-kalengnya dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga luka-lukanya merupakan luka-luka yang begitu sangat tragis, saudara sekalian. Dan setelah itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus dibawa ke Bukit Golgota dan disalibkan kira-kira jam 9 pagi. Nah, kira-kira menurut sejarah, saudara sekalian, kira-kira jam 9 pagi Yesus mengatakan satu kalimat, saudara sekalian, yang mengajarkan tentang pengampunan. Kalimatnya adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang Yesus katakan kira-kira jam 9 pagi setelah ia dipakukan di Bukit Golgota, saudara sekalian. Dia mengatakan, sebelum dia mengatakan itu, ada beberapa para tentara atau para prajurit itu yang membagi-bagikan pakaian Yesus. Mereka mengundi pakaian Yesus di depan Yesus sendiri, saudara sekalian. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka bahkan berkata, jika engkau Allah, turunlah engkau dari salib itu. Jikalau engkau Allah, turunlah engkau dari salib itu. Yang lainnya berkata juga, jikalau engkau anak Allah, suruhlah malaikat-malaikat lain dan seterusnya. Biarlah dia demikian. Jikalau dia memang anak Allah, dia akan turun dengan sendirinya. Dan seterusnya, saudara sekalian. Para prajurit itu bukan hanya mengolok-olok Yesus, bukan hanya juga membagi-bagikan pakaiannya, namun dia juga menghina Yesus. Mereka juga tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Jikalau engkau Mesias, turunlah engkau dari salibmu. Sebenarnya Yesus bisa turun daripada salibnya. Bayangkan saudara, saya membayangkan itu di posisi Yesus. Ketika disalibkan, orang yang di bawah saya itu
para prajurit itu membagi-bagikan pakaian saya seperti itu dan mengolok-olok saya, menghina saya. Padahal saya ini di dalam kesakitan, di dalam luka yang sangat banyak, darah masih bercucuran. Namun ironis saudara sekalian, hal yang sangat menakjubkan adalah ketika Yesus melihat hal itu, Yesus tidak menghujat mereka. Yesus tidak menurunkan api ke mereka. Namun yang dikatakan Yesus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara sekalian, ini merupakan ungkapan pengampunan yang begitu sangat dalam. Ini tidak pernah dilakukan oleh manusia manapun. Ini tidak pernah dilakukan oleh siapapun saudara sekalian. Ini tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Karena Pendeta Spentong pernah berkata, ini cinta di atas segala cinta, keajaiban di atas segala keajaiban. Inilah keagungan dan kehormatan, kesucian dan kemurnian di atas segala kebajikan yang pernah dinyatakan di dalam dunia ini. Jadi ini merupakan ungkapan cinta yang paling dalam, ungkapan pengampunan yang paling dalam, ungkapan pengampunan yang paling tinggi saudara sekalian. Ketika dia melihat orang-orang yang di bawah dia itu menghina, bukan hanya para prajurit. Jikalau Bapak Ibu baca Markus dan Matius, karena yang kita baca tadi adalah kitab Lukas, di kitab Matius dan Markus, ada orang-orang yang lewat itu juga menghina dia, merendahkan dia, bukan hanya prajurit, tapi orang-orang yang lewat sekitar situ juga menghina dia. Padahal selama 3,5 tahun, Yesus ada bersama-sama dengan mereka, mengadakan banyak mujizat, mengadakan banyak tanda, mengadakan banyak pertolongan kepada masyarakat penduduk pada saat hari itu. Namun pada momen itu ketika Yesus disalibkan, orang-orang yang lewat itu malah menghina dia. Mereka melupakan pekerjaan Tuhan, mereka melupakan keajaiban yang Tuhan lakukan, mereka melupakan Yesus pernah memberikan 5.000 orang yang lapar, memberikan 4.000, 5.000 orang makan Bapak Ibu Saudara sekali dengan 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu Saudara sekali. Mereka melupakan itu. Dihina oleh prajurit, dihina oleh orang-orang bangsa Israel, para tua-tua, para imam-imam kepala dan seterusnya. Namun Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara sekalian, siapa orang yang pernah melakukan satu kesalahan yang begitu sangat dalam di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Jikalau saya bercerita Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang pernah melakukan kesalahan yang paling dalam di dalam hidup saya adalah dari pihak keluarga saya sendiri. Bapak Ibu Saudara, itu saya tidak usah cerita. Namun itu merupakan satu kesalahan yang bahkan saya pikir, saya tidak akan mengampuni orang ini. Saya tidak akan memaafkan orang ini. Saya tidak akan lagi menganggap orang ini sebagai keluarga. Itu saya yang dulu Bapak Ibu Saudara. Itu betul-betul satu kesalahan yang diberikan kepada saya. Itu menyakitkan sekali. Bukan hanya menghina, merendahkan. Bukan hanya merendahkan, tapi juga mengucilkan dan seterusnya. Namun dari pembelajaran ini saudara sekalian, saya melihat bahwa sejahat apapun orang kepada kita, kita harus memberikan pengampunan saudara sekalian. Sebencekno apapun teman-teman kita, sebencekno apapun saudara kita, keluarga kita, separah apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, kita harus memberikan pengampunan kepada mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya juga Bapak Ibu, banyak juga kesaksian daripada orang-orang lain. Orang yang sering menyakiti kita adalah memang dari pihak keluarga kita. Ada orang yang berkata demikian. Mungkin tidak semuanya, tapi idealnya seperti itu. Malah orang yang sering menyakiti kita adalah orang-orang terdekat kita, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun yang ingin saya garis bawahi saudara, sejahat apapun mereka, sebesar apapun kesalahan mereka, mungkin kita tidak salah, no problem. Di atas semua itu kita tidak salah, no problem. Namun Yesus mengajarkan melalui hal ini, Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni mereka. Bukan hanya mengampuni mereka saudara sekalian. Bayangkan, bukan hanya memaafkan mereka. Memaafkan saja soro, memaafkan saja sulit. Namun bukan hanya itu, mendoakan. Karena Yesus mendoakan, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara sekalian, mulai hari ini jangan ada lagi kebencian. Mulai hari ini jangan ada lagi kepahitan. Mulai hari ini jangan ada lagi balas dendam dan seterusnya.
Mari kita hidup dengan damai, mengampuni saudara kita. Yes, mereka salah, oke, no problem. Mereka pun salah, no problem. Mungkin kita benar, yes, it's okay. Namun kita harus memberikan pengampunan bagi mereka dan juga memberikan doa kepada mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itulah yang diajarkan oleh Kristus. Bayangkan saudara, kita belum seperti Kristus yang disalibkan, yang diolok-olok, yang dihina, yang dicaci maki, yang dibuang dan seterusnya. Mungkin kita belum seperti Kristus, namun Kristus telah meladankannya. Kita harus memberikan cinta kasih kepadanya. Amin saudara sekalian. Singkat saja Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, yang pertama tadi, perkataan Yesus yang pertama yaitu kira-kira jam 9 adalah Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua yang Yesus katakan adalah yang berkaitan dengan memberikan pengharapan, yaitu dia berkata demikian setelah dia berkata Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian beberapa waktu atau beberapa jam kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebelum Yesus berkata ini kepada orang yang di sebelah kanan Yesus yang juga disalibkan, dua orang ini yaitu di sebelah kanan Yesus kan ada juga yang disalibkan ya, di sebelah kiri juga ada yang disalibkan, Yesus di tengah-tengah seperti itu. Jadi di sebelah kanan Yesus ada yang disalibkan, di sebelah kiri Yesus ada yang disalibkan. Menurut kitab Matius dan Markus, dua-duanya ini menghina Yesus. Bahkan yang di sebelah kiri Yesus berkata, Yesus, jikalau engkau Mesias, turunkanlah engkau dan kami. Lepaskanlah engkau dan kami di tempat ini. Jikalau engkau memang anak Allah, demikian. Namun Lukas mencatat bahwa orang yang di sebelah kanan Yesus itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang kali yang kedua. Di kitab yang lainnya juga dikatakan, Yesus, ingatlah akan aku jikalau engkau sudah datang kembali. Ingatlah akan aku jikalau engkau sudah pada kerajaanmu, sudah di tempat kerajaanmu yang engkau tempati. Dikatakan demikian. Nah itu dikatakan oleh orang yang di sebelah kanan Yesus, saudara sekalian. Nah setelah orang yang di sebelah kanan Yesus itu yang juga disalibkan, yang juga melakukan kesalahan dengan yang di sebelah kirinya, namun Yesus tidak melakukan kesalahan. Nah setelah orang itu mengatakan demikian, ingatlah akan aku jikalau engkau datang kali yang kedua. Maka Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini menjelaskan bahwa Yesus memberikan pengharapan, saudara sekalian. Mengapa? Saya berpikir, mengapa prajurit yang di sebelah kanan itu tiba-tiba bisa mengakui Yesus sebagai Mesias? Mengapa orang yang di sebelah kanan itu bisa melihat, bisa mengakui dan bisa mengimani bahwa Yesus yang di sampingnya itu adalah Mesias, sang juru selamat. Padahal sebelum-sebelumnya ditulis oleh kitab Matius dan Markus, kedua orang ini yang di sebelah kanan dan sebelah kiri ini menghina Yesus terlebih dahulu. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena apa? Karena dia melihat sebelumnya Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu didengar oleh orang yang di sebelah kanan Yesus. Dia melihat, dia mendengar itu bagaimana Yesus mengampuni, memberikan pengampunan kepada orang yang menghinanya, kepada orang yang menyakitinya, kepada orang yang mengolok-oloknya. Dia melihat bahwa dia bisa memberikan pengampunan kepada orang tersebut dan bahkan mendoakan. Sehingga dia terkejut, sehingga dia terkagum dan mengimani. Orang ini begitu luar biasa. Orang ini pasti adalah Mesias karena dia memberikan pengampunan kepada orang yang mengolok-oloknya. Akhirnya dia percaya, saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, dan apa yang dikatakan oleh Yesus ketika orang yang di sebelah kanan itu berkata demikian, ingatlah akan aku. Yesus berkata, sesungguhnya engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu Saudara, di detik-detik akhir hidup Yesus pun, Yesus masih mengingat orang. Di detik-detik akhir hidup Yesus pun, di penderitaan-penderitaan Yesus yang paling krusial pun, Yesus masih bisa menyelamatkan orang lain, memberikan pengampunan kepada orang lain, saudara sekalian. Ini merupakan hal yang sangat indah. Pada hari ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan Yesus memberikan pengharapan kepada orang yang di sebelah kanan itu. Dia tidak ada lagi harapan.
Akhirnya yang di sebelah kanan itu berkata kepada orang yang di sebelah kiri yang menghina itu, bagaimana mungkin, ini bahasa sehari-harinya, bagaimana mungkin engkau menghina dia? Kita ini disalibkan, kita layak menerima hal ini karena kita melakukan kesalahan. Tapi orang ini, Yesus ini tidak layak menerima penghukuman ini. Kita ini berhak menerima karena kita memang melakukan kesalahan yang besar. Tapi Yesus ini tidak layak dia menerima ini. Dia mengakui, Bapak Ibu Saudara, dia mengakui bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan. Bahkan orang yang jahat pun dapat melihat, dapat mengetahui bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan selama hidupnya, saudara sekalian. Dari situlah dia mulai beriman kepada Yesus, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak memiliki pengharapan lagi. Dia pasti mati. Orang yang di sebelah kanan Yesus itu pasti mati, tidak memiliki pengharapan lagi. Putus asa dan lain seterusnya. Mungkin masuk neraka, itu yang ada di dalam pikirannya. Namun ketika dia mengimani Yesus, ketika ia berkata, ingatlah akan aku, maka Yesus berkata, pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saya yakin dia merupakan wajah yang ceria. Dia akan senang luar biasa. Dia pasti senang dengan begitu sangat senangnya. Karena ada pengharapan. Dulu malah dia berpikir neraka menjadi bagiannya. Namun setelah Yesus berkata demikian, ada pengharapan. Dia tidak takut lagi mati sebab kerajaan Allah telah diberikan kepadanya, saudara sekalian. Ini merupakan ungkapan Yesus yang sangat indah, saudara sekalian. Ini memang sangat dalam, sangat panjang penjabarannya. Namun poin-poin besarnya, poin-poin pentingnya sudah saya sharekan kepada Bapak Ibu Saudara. Hal ini, perkataan Yesus ini menggambarkan pengharapan kepada manusia yang tidak memiliki pengharapan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah kehidupan Yesus yang sebentar lagi mati, dia masih mengingat orang. Dia masih memberikan pengharapan. Dia masih memberikan kehidupan yang kekal kepada orang-orang sekitarnya. Demikian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita yang masih Tuhan berikan nafas dan kehidupan, kita seyogianya memberikan kebaikan, menyeringkan kebaikan atau melakukan kebaikan kepada orang-orang sekitar kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memberikan Injil, memberikan kesaksian-kesaksian kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus ini, dia tetap di akhir-akhir hidupnya tetap mengingat keselamatan akan orang lain, tetap memberikan pengharapan, tetap memberikan juga kehidupan yang kekal kepada orang yang di sampingnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian kita tidak membuang-buang waktu, namun juga melakukan kebaikan selama kita masih hidup, saudara sekalian. Nah, itu yang kedua, singkat-singkat saja, saudara sekalian. Yang pertama tadi adalah memberikan pengampunan, yang kedua adalah memberikan pengharapan, saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah mengingat orang yang dikasihi. Nah, ketika Yesus berkata demikian kepada orang yang di sebelah kanan Yesus, penjahat itu, setelah itu beberapa jam kemudian Yesus juga berkata kepada Maria. Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Setelah itu Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Jadi Yesus menjelaskan, "Ibu, inilah anakmu. Inilah anakmu yang disalib, inilah anakmu." Setelah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Artinya Yesus mengingat orang yang dikasihi. Ketika Yesus ingin mati, sebentar lagi mati, Yesus masih mengingat ibu yang dikasihinya. Inilah anakmu. Dan dikatakan juga kepada murid-muridnya, inilah ibumu, sekarang inilah ibumu. Terjemahan aslinya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ibuku ini, sekarang inilah ibumu. Dikatakan Yesus kepada murid-muridnya seperti itu. Artinya Yesus masih mengingat orang-orang yang dikasihinya, walaupun sebentar lagi dia akan meninggal, dia akan mati di kayu salib, kehabisan darah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia masih mengingat orang yang dikasihinya. Dia berpikir, jikalau aku mati secara kemanusiaan, ingat ya, Yesus itu ada manusia sesungguhnya dan ada Allah yang sesungguhnya. Ingatlah ya, sebagai manusia dia masih mengingat orang tuanya. Nanti jikalau saya sudah tidak ada lagi siapa yang akan merawat ibuku. Oleh sebab itu dia berkata kepada murid-muridnya, sekarang inilah ibumu.
Yesus masih memperhatikan ibunya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah dia sebentar lagi meninggal, dia masih memperhatikan ibunya. Nanti kalau aku meninggal, siapa yang merawat ibuku? Dia memang memiliki saudara, yaitu Yakobus. Tapi Yakobus pada saat itu belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kita tahu ceritanya, malah setelah kisah para rasul, Yakobus baru mulai percaya kepada Kristus dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, Yesus tidak terlalu perhatian kepada ibu Yesus. Menurut sejarah juga, Yusuf, ayah daripada Yesus atau suami daripada Maria, sudah meninggal dunia dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi secara manusia Yesus masih mengingat ibunya. Bagaimana nanti kehidupannya, apakah dia nanti akan diolok-olok, disiksa dan seterusnya. Oleh sebab itu dia berkata kepada muridnya, inilah ibumu. Saudara sekalian, hal yang ingin saya bagikan adalah penting kita memperhatikan keluarga kita. Apapun, sesibuk apapun kita, saudara sekalian, ini saya katakan dengan jujur, saya juga sebagai perantau, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga beberapa teman saya di sini sebagai perantau. Sesibuk apapun kita, semiskin apapun kita di perantauan, sesibuk apapun kita di perantauan atau dimanapun kita, atau sesulit apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita tidak boleh melupakan orang tua kita. Kita tidak boleh melupakan keluarga kita. Kita tidak boleh melupakan ibu kita. Kita tidak boleh melupakan ayah kita. Kita tidak boleh melupakan sanak saudara kita. Inilah yang diteladankan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penting kita memang mengingat keluarga kita. Penting kita mengingat ibu kita, bagaimana kita memperhatikan ibu kita. Saudara, saya akan berikan satu kesaksian. Ada seorang ibu yang sudah tua, dia menangis kepada saya. Dia menangis kepada saya dengan tidak malu. Dia berkata, Daud, Pak Pendeta, bro, saya ini tidak diperhatikan lagi oleh anakku. Saya ini pengen mati saja. Tidak diperhatikan lagi oleh anak-anakku. Saya ditinggalkan. Saya sudah cukup sering mendengar hal itu, saudara sekalian. Bahkan sudah bosan saya mendengar hal itu. Ketika ada orang tua yang diberikan ke panti jompo sana, tidak diperhatikan, ditinggalkan begitu saja. Saya pernah melayani di panti rehabilitas yang ada di Batu, Malang. Ada banyak orang-orang yang dicampakkan di sana, orang-orang tua. Tidak dipedulikan sama sekali, dikasih aja uang biar mereka yang merawat dan seterusnya. Ada banyak orang tua yang menangis, yang saya lihat bagaimana mereka menangis dengan terseduh-seduh dengan mengatakan, saya ini dicampakkan oleh anak-anak saya ini dicampakkan oleh keluarga saya ini tidak diperhatikan ketika saya tua. Dan seterusnya, tidak diperhatikan ibunya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, ini teguran bagi kita semua, bagi saya juga, bagi teman-teman saya dan seterusnya. Penting mengingat orang tua, penting mengingat ibu, penting mengingat ayah dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita sudah melupakan keluarga kita, ayah ibu kita hari ini, saya tidak segan mengatakan hari ini kita diingatkan. Ingat itu orang tua kita. Telepon itu orang tua kita. Sudah berapa lama kita tidak menghubungi orang tua kita atau kerabat kita yang lama, yang kita lupakan. Diingat itu, Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ingat, panjang umur kita terletak atas penghormatan kita atas orang tua, itu jelas. Panjang umur kita, berhasil atau tidaknya kita, itu berkaitan dengan hormat atau tidaknya kita kepada orang tua kita, sayang atau cintanya kita kepada orang tua kita, menghargai atau tidaknya kita kepada orang tua kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu pelajaran yang bisa kita ingat daripada hal ini. Yesus masih mengingat orang-orang yang dikasihinya. Demikian kita, Bapak Ibu. Hari ini jika ada keluarganya yang dilupakan, hari ini kita kembali mengingat keluarga dan mengasihi keluarga kita, menghubungi orang tua, menghubungi ayah dan ibu yang mungkin sudah lama kita tidak hubungi, dan memaafkan mereka jikalau mungkin ada beberapa bapak ibu yang ada memiliki akar pahit dengan keluarga dan seterusnya. Kita harus memaafkannya, saudara sekalian. Sama seperti yang Yesus katakan, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Itu merupakan satu pengingat untuk orang-orang yang dikasihinya. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang kelima, yang keempat kan sudah kita pelajari. Yang keempat itu adalah alai lama sebaktani. Kita sudah pelajari, itu perkataan yang keempat. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, itu tidak lagi kita pelajari. Karena apa? Karena
kita kemarin kan sudah mempelajarinya. Masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat itu arti elai lama sabachthani. Yang pertama adalah seruan itu merupakan penggenapan daripada apa yang tertulis di dalam perjanjian lama, menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Yang kedua adalah bahwa seruan Yesus di kayu salib itu menggambarkan bahwa kitalah yang harusnya ditinggalkan oleh Bapa. Yang ketiga adalah bahwa seruan Yesus di kayu salib itu menandakan bahwa dia mati untuk menebus dosa kita. Itu arti elai lama sabachthani, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kita sudah selesaikan itu dan kita masuk di poin yang kelima, seruan Yesus di kayu salib. Yang kelima adalah dia merasakan seperti manusia. Apa itu seruan Yesus yang kelima? Aku haus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Nah, ketika itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus berkata kira-kira jam 3, kira-kira jam 12 itu matahari mulai terbenam, kegelapan mulai melanda, tidak ada lagi cahaya di sana. Padahal pada terik matahari loh pada saat hari itu. Apalagi setahu saya, memang saya belum pernah ke Israel atau ke Yerusalem, apalagi ke Bukit Golgota itu. Namun saya mempelajari dari geografi masa lalu itu Israel itu atau Yerusalem itu merupakan suasana situasi yang sangat panas pada siang hari seperti itu, sehingga jarang sekali terjadi kegelapan pada siang hari. Dan ini bukan gerhana matahari juga. Gerhana matahari tidak terjadi selama 3 jam seperti itu. Ini merupakan kedaulatan Allah. Ini merupakan memang bagaimana seharusnya dunia ini bersedih. Bagaimana seharusnya dunia ini bersedih atas kehilangan sang juru selamat. Dan ini juga menandakan yang kedua, bahwa kegelapan itu menandakan bahwa dosa manusia itu begitu sangat hitam. Dosa manusia begitu sangat bobrok. Dan itu ditanggungkan di dalam diri Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika kegelapan terjadi pada jam 12 sampai jam 3 sore. Dan ketika jam 3 sore Yesus berkata, elai lama sabachthani. Setelah itu Yesus juga berkata, aku haus. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Yesus merasakan seperti manusia Bapak Ibu Saudara. Aku haus. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, beberapa prajurit itu mencelupkan air asam atau cuka ke dalam mulut Yesus. Namun Yesus tidak meminumnya karena asamnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini menandakan bahwa Yesus benar-benar juga adalah manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia memang Allah, namun dia juga manusia. Ini juga menandakan bahwa penderitaan Yesus di kayu salib itu benar-benar real dirasakan menderita. Benar-benar real dirasakan sakit. Bukan karena dia Allah maka tidak dia merasakan sakit. Enggak. Namun karena dia Allah, dia juga manusia. Berarti ketika Yesus berkata aku haus, itu menandakan dia memang merasakan kehausan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tidak makan, tidak minum setelah perjamuan terakhir. Setelah perjamuan terakhir, masih ingat? Setelah itu Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Setelah itu Yesus ditangkap oleh para prajurit. Setelah itu Yesus dibawa kepada imam-imam kepala. Pada pagi harinya Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Pada jam 9 pagi Yesus disalibkan. Pada jam 12 matahari terbenam atau kegelapan melanda. Pada sore hari jam 3 Yesus berseru elai lama sabachthani. Selama hari itu kurang lebih 1,5 hari Yesus tidak makan tidak minum, sehingga ia memang sangat haus. Apalagi darah itu bercucuran, apalagi luka-luka itu bercucuran, apalagi dia baru selesai menggotong salibnya yang begitu sangat berat. Dia haus Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara manusia dia haus. Namun ironis Bapak Ibu Saudara, para prajurit itu malah mencelupkan air cuka ke dalam mulutnya, air asam ke dalam mulutnya. Itu menggenapi nubuatan-nubuatan juga yang ada di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Dia merasakan seperti manusia Bapak Ibu Saudara. Yang ini saya garis bawahi, bahwa penderitaan Yesus di kayu salib itu real. Itu tidak fitnah, itu tidak bohong. Itu real memang sakit, itu real memang haus. Itu real memang adalah kesakitan yang tak tertahankan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Yesus bukan bunglon seperti itu. Karena dia Allah maka dia tidak merasakan sakit. No. Secara manusia dia turut merasakan penderitaan, kesakitan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah yang keenam Bapak Ibu Saudara sekalian,
Yang keenam adalah dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, yang keenam adalah tujuannya telah selesai. Dan setelah dia berkata aku haus, Yesus juga berkata sudah selesai. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. It is finished. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menandakan apa yang sudah selesai. Tugasnya selesai. Visi misi yang Tuhan berikan sudah selesai. Penderitaannya sudah selesai. Keselamatan yang sudah diberikan sudah selesai. Ingat Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang selesai. Tugas dari Bapa sudah selesai. Juga penderitaannya sudah selesai di kayu salib. Dan juga keselamatan juga, pintu keselamatan juga mulai terbuka pada saat hari itu. Sudah terbuka pintu keselamatan pada saat hari itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga pekerjaannya juga, visi misinya juga, dan sudah selesai Bapak Ibu Saudara saya. Tujuannya telah tercapai. Semuanya telah dilakukan dengan sempurna. Semuanya telah dilakukan dengan perfect. Tidak ada yang luput, tidak ada yang semrawut. Semuanya diselesaikan dengan baik. Semuanya terstruktur, semuanya sempurna. Bahasa lainnya itu sempurna Bapak Ibu Saudara. Atau bahasa lainnya itu malah amen, sudah selesai. Amen, sudah selesai, seperti itu. Sempurna Bapak Ibu Saudara sekalian. Tugasnya sempurna. Bapak Ibu, apa yang menjadi pelajaran yang bisa kita ambil daripada hal ini? Tugas-tugas kita juga harus kita selesaikan dengan sempurna. Tanggung jawab kita juga harus kita selesaikan dengan tekun, dengan baik, dengan sempurna, dengan totalitas. Pekerjaan kita di rumah, pekerjaan kita di sekolah, pekerjaan kita di rumah tangga, pekerjaan kita juga di luar, dan pekerjaan kita juga di ladang Tuhan. Kita harus melakukannya dengan sempurna, dengan totalitas, dengan tanggung jawab, dengan baik dan seterusnya. Ini juga menandakan bahwa kita menyelesaikan tugas kita. Bukan hanya sempurna, tapi selesai, tugasnya itu selesai gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang ditanamkan Tuhan di dalam diri Bapak Ibu Saudara, tentu ada tugas-tugas yang Tuhan tanamkan di dalam diri Bapak Ibu Saudara, termasuk saya dan teman-teman saya yang lain. Tentu ada tugas yang Tuhan tanamkan dalam diri kami masing-masing. Kami juga harus melakukan itu dengan tuntas Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebagai poin yang terakhir adalah Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46. Dan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Saudara sekalian, artinya saudara sekalian, Yesus mati di dalam Bapa. Di awal dia lahir di dalam Bapa dan dia mati juga di dalam Bapa. Artinya dari awal hingga pada akhirnya sebagai manusia, saya katakan sebagai manusia, dia dari Bapa dan berakhir di Bapa. Artinya Allah pertama mengenal Allah sampai terakhir juga mengenal Allah. Demikian kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiknya Bapak Ibu, dari pertama kita mengenal Tuhan, kiranya itu sampai akhir juga kita mengenal Tuhan. Dari awal kita mencintai Tuhan, kiranya juga sampai akhir kita mencintai Tuhan. Sampai akhir hidup kita, kiranya juga ayat ini bisa kita katakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketika kita meninggal nanti, kiranya hal ini juga, ayat ini kita ingat saudara sekalian. No problem, tidak masalah. Bukan berkata Daud itu gak boleh nyinggung-nyinggung kematian. No, gak masalah, memang hidup kita memang pasti mati kok. Kenapa gak boleh menyinggung kematian? Kematian itu sesuatu yang pasti, gak bisa ditawar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu kita tidak tahu kapan. Sehingga ayat ini Bapak Ibu Saudara, alangkah indah ketika kita mau meninggal dipanggil oleh Tuhan, kita berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Artinya Bapak Ibu, biarlah dari awal kita mengenal Tuhan sampai pada akhirnya kita tetap mengenal Tuhan. Dari awal kita mencintai Tuhan sampai pada akhirnya kita mencintai Tuhan. Dari awal kita setia kepada Tuhan sampai akhir, sampai mati kita tetap percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya memberkati kita semua, kiranya juga memberikan kita satu kekuatan kepada kita, karena hal ini juga berkaitan dengan kristologi. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, poin-poin sederhana yang saya bagikan itu nanti akan menuntun kita kepada pembahasan
tentang Jumat Agung yang disampaikan nanti oleh hambanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin akan berkaitan juga dengan 7 perkataan Yesus di kayu salib, saya tidak tahu. Namun tentu ada kaitannya nanti Bapak Ibu Saudara, karena memperingati juga tentang hari kematian Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, saya akan memberi gambaran singkat atau konklusinya atau kesimpulan daripada ini semua. Ingat 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama adalah Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Poin atau penerapan atau aplikasi yang harus kita terapkan adalah sejahat apapun orang, sebencana apapun saudara kita, keluarga kita, separah apapun kesalahan yang mereka lakukan, sejahat apapun dia bertindak kepada kita, semenyakitkan apapun yang telah diberikan kepada kita. Saya pun pernah mengalaminya saudara sekalian. Tuhan mengajarkan kita untuk kita memberikan pengampunan kepada mereka. Lepaskanlah pengampunan kepada saudara kita, kepada keluarga kita yang mungkin menyakiti kita, apapun itu Bapak Ibu Saudara. Sebab Alkitab berkata, saya mengatakan apa yang dikatakan Alkitab, jikalau engkau mengampuni saudaramu, maka Bapa juga akan mengampuni kesalahanmu. Namun jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan saudara-saudaramu, maka kesalahanmu juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Jadi dari pembelajaran ini Tuhan mengajarkan kita untuk kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti, yang mengolok-olok, yang memfitnah, yang mencaci maki kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua yang kita pelajari adalah bagaimana kita mengingat akan keselamatan yang daripada orang lain, memberikan pengharapan kepada orang lain. Karena yang kedua Yesus berkata, pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus katakan itu kepada orang yang ada di sebelah kanan Yesus Kristus. Artinya Yesus tetap memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan keselamatan kepada orang yang di sebelah kanan Yesus. Walaupun sebentar lagi Yesus meninggal, namun Yesus masih tetap mengingatnya. Bapak Ibu Saudara, demikian kita juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang bermoral selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Yang ketiga adalah Yesus berkata, inilah ibumu, inilah anakmu, inilah ibumu. Itu berarti kita harus mengingat keluarga kita. Ingat, kita tidak boleh melupakan ayah dan ibu kita. Kita harus menghormati dia, mencintai dia, memberikan kasih sayang kepada dia. Karena Alkitab berkata, panjang umur terhadap orang-orang yang menghormati dan mencintai orang tuanya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi kesuksesan kita terletak di atas kecintaan kita kepada ayah dan ibu, di atas penghormatan kita terhadap ayah dan ibu kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat yang kita pelajari adalah bahwa elai lama sabaktani, itu sudah kita pelajari. Yang kelima yang kita pelajari adalah kita telah belajar bagaimana Yesus bagaimana Yesus merasakan seperti manusia, aku haus. Sehingga Yesus benar-benar merasakan penderitaan yang dialami. Yesus tidak berbohong bahwa dia menderita. Yesus menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Yang keenam adalah tujuannya telah tercapai. Yesus berkata sudah selesai. Artinya saudara sekalian, pekerjaan-pekerjaan kita juga harus selesai, harus sempurna, harus perfect, harus totalitas. Apa yang sudah kita awali, hendaknya kita juga akhiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mengakhiri apa yang sudah kita awali lebih dahulu. Artinya adalah mari kita selesaikan apa yang sudah kita awali. Artinya ketika kita sudah mengawalinya, kita selesaikan itu sampai tuntas Bapak Ibu Saudara. Itu maksud saya Bapak Ibu Saudara. Pekerjaannya tuntas. Percaya Yesus, selama-lamanya percaya Yesus. Melakukan pekerjaan yang baik, selama-lamanya melakukan pekerjaan yang baik. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Dan yang terakhir kita belajar bahwa menyerahkan diri kepada Bapa. Kiranya dari awal kita pertama mengenal Tuhan sampai akhirnya tetap mengenal Tuhan. Pertama kita mencintai Tuhan, sampai pada akhirnya kita tetap mencintai Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan, jangan pernah lari daripada Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Kiranya kita mencintai Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian, itu begitu sangat indah. Lagu yang lama namun mengajarkan kita satu pengertian yang sangat dalam. Dia jamah segenap hidupku, tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Tertindih
dengan beban berat. Dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia beriku kelegaan, dia jamah setiap hidupku, dan berdamai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sejak ku jumpa, sejak ku jumpa Juru Selamat, dosaku diampuni. Sekarang ku puji Dia selamanya, sampai selama hidup. Dia jamah, Dia jamah setiap hidupku, dan berdamai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi Dia jamah, Dia jamah setiap hidupku, dan berdamai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi, Dia jamah, Dia jamah setiap hidupku, dan berdamai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, 7 perkataan Yesus di kayu salib merupakan, seperti yang saya katakan, esensi dari seluruh kasih Allah kepada manusia. Yesus sudah mencintai kita dengan menunjukkannya
Yesus mengasihi kita, yes, dan dia sudah tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Namun kita mengasihi Tuhan Yesus belum tentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Bapak Ibu kita bisa membalas cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita melalui pelajaran-pelajaran juga yang sudah kita pelajari tadi bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama tunduk kepala dengan saya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Seberapa memang sedang jemaat-Mu yang menyaksikan secara live ataupun siaran tunda, Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan berkati kesehatan keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan juga kiranya yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di dalam kesusahan, di dalam pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumat tanggal 2 April kita melaksanakan ibadah Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa disaksikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumat tanggal 2 April kita melaksanakan Jumat Agung. Jangan lupa dipersiapkan perjamuannya bagi Bapak Ibu yang belum atau kami luput memberikan perjamuan suci. Kiranya boleh dihubungi saya pribadi, tidak mengapa. Jangan lupa disaksikan Jumat tanggal 2 April Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga jangan lupa minggunya kita ada ibadah Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian jam 8 pagi. Jangan lupa juga disaksikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu pengumuman pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu kiranya besok tanggal 1 April jangan kemana-mana ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dengan Olpi nanti akan ke rumah Bapak Ibu Saudara memberikan bingkisan dari gereja atau memberikan berkat dari gereja atau dari orang yang berulang tahun juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kami akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pemberian daripada Bapak Sidarta dan Ibu Irma dibagikan kepada seluruh jemaat. Kiranya Bapak Ibu stay di rumah ya, supaya kami nanti bisa memberikan berkat itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga jikalau mungkin ada perjamuan suci yang luput, kami juga akan membawa sekalian perjamuan sucinya. Nah, itu pengumuman yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman yang ketiga adalah tetap kami berikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pembangunan atau renovasi gereja kita. Tetap dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan untuk renovasi gereja kita. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin, tetap jaga pola makan, dan tetap jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.